البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Di Riyadhis Shalihin. Sebentar, sebelum itu untuk hadis yang beliau sebutkan yang sebelum ini, mana ini lafaznya? Disebutkan di sini apa? Madama fi majlisi alladhi shalla fi, selama dia di majlisnya yang dia sholat di situ. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan sesuai dengan dohirnya, yaitu di tempat dia duduk. Namanya majlis adalah tempat duduk. Alladzi shalla fihi, yang dia sholat di situ. Makanya kalau dia bergeser 1 meter, 2 meter, maka apa? Maka malaikat berhenti mendoakan dia. Karena syaratnya adalah dia tidak berpindah dari tempat duduk dia setelah sholat di masjid itu. Adapun yang lain seperti Ibnu Hajar dan sebagainya, mereka mengatakan bahwasanya selama dia di dalam masjid, maka itu adalah majelis juga. Yang dia sholat di situ, memang masjid adalah tempat untuk sholat. Jadi selama dia di dalam masjid, walaupun dia pindah 1 meter 2 meter, maka itu tidak masalah. Tetap dia masuk di dalam doa malaikat. Dan Syafi'iyah mengatakan memang yang lebih baik ketika apa? Dia tidak pindah. Tetapi kalaupun dia pindah, selama dia tidak sampai keluar masjid, insya Allah dia masih mendapatkan keutamaan tadi. Kemudian syarat yang lain yang disebutkan di sini apa itu? Malam yu'dhifi, selama dia tidak mengganggu orang lain. Adapun kalau dia mengganggu orang lain, malaikat pun berhenti mendoakan dia. Malam yuhdisfi, selama dia tidak berhadas. Memang ini keutamaan orang-orang yang tidak batal wudunya ketika itu. Adapun kalau dia sudah batal, maka tentunya apa? Tentunya doa malaikat berhenti. Tetapi apa? Dapat keutamaan yang lain kalau dia wudu lagi. Keutamaan berwudu, keutamaan apa? Sabar menghadapi musibah, keutamaan nanti membaca doa wudu dan sebagainya itu. Dan diampuni dosa-dosanya juga. Karena yang namanya wudu itu adalah menghapus dosa. Dengan dalil-dalil yang akan masuk di sini juga insya Allah dalam kitab ini. Kemudian yang berikutnya hadis Ibni Abbas. Wa an Abil Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an Rabbi tabaraka wa ta'ala. Rasulullah meriwayatkan dari Rabbnya, menunjukkan apa? Ya, ini hadis qudsi. Ini adalah kalam Allah. Tetapi tidak sampai seperti Al-Qur'an. Jadi tidak boleh kita membaca ini di dalam apa? Setelah amin baca kita ini innallaha katabal hasanat, tidak boleh. Dia bukan Al-Qur'an. Dia kalamullah tetapi tidak berupa Al-Qur'an. Wala yuta'abbad bi qiraatih. Dan kita membaca hadis qudsi itu tidak dengan niat ibadah. Beda dengan kalau Al-Qur'an. Tentunya kita belajar niat ibadah, tetapi yang diinginkan adalah apa? Qiraahnya itu bukan ibadah. Beda dengan Al-Qur'an, satu hurufnya apa? Satu hurufnya 10 pahala. Kalau 10 huruf ya 100 pahala dan seterusnya. Adapun untuk hadis qudsi tidak ada jaminan itu. Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan itu. Bagaimana itu penjelasannya? Faman hamma bihasanah, barang siapa berniat melakukan satu kebaikan. Hamma, ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan hamma itu adalah bidayatu al-iradah, awal dari keinginan, belum sampai keinginan yang kuat, baru terbetik. Itu namanya hamma. Ada yang mengatakan dia adalah nihayatul iradah, akhir dari suatu keinginan, yaitu apa? Sudah menguat. Itu namanya ham. Dan dua-duanya mungkin. Al-muhim ini adalah keinginan. Entah dia di awalnya atau di akhirnya, yang penting dia memang keinginan. Barang siapa ingin melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengerjakannya, bukan karena terhalangi, tetapi memang dia tidak jadi mengerjakannya. Kalaupun terhalangi, adapun kalau terhalangi maka apa? Pahalanya sempurna seperti yang telah lewat itu. Karena sakit atau karena gagal, padahal dia sudah berusaha berbuat baik,
maka pahalanya tetap sempurna. Sementara yang ini adalah dia sudah punya niat, tapi kemudian memang sengaja membatalkan, maka apa? Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, yaitu satu kebaikan. Allah mencatat di sisinya sebagai apa? Satu kebaikan. Tidak disia-siakan, tidak kemudian dicoret, tak jadi ya dicoret. Tidak, tetap mendapatkan satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, adapun kalau dia ingin mengerjakan kebaikan tadi dan dia memang benar-benar mengerjakannya, katabahallahu indahu asyra hasanat. Allah mencatat itu di sisinya sebagai 10 kebaikan. Masya Allah, ini dilipat memang. Menunjukkan Allah memang maha baik. Ila sab'i mi'ati dhif, sampai 700 kali lipat. Sekedar satu amalan dihitung dia sebenarnya telah melakukan itu 700 kali kebaikan. Ila ab'afin katsirah, sampai lipatan-lipatan yang banyak. Ini kembali kepada apa? Kepada kemurnian niat dan kepada besarnya manfaat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kenapa sebagian hanya 10, sebagian bisa 100, sebagian bisa sampai 700, sebagian bahkan lebih dari itu. Kembali kepada apa? Ketulusan niat, dan juga kembali kepada besarnya manfaat, dan kembali kepada apa? Kesesuaian waktu. Maka pahalanya memang kadang lain-lain, walaupun yang berbuat itu sama orangnya atau sama amalannya dua orang, tapi ternyata nilainya bisa lain di sisi Allah. Wa in hamma bisayyi'ah, kalau dia berniat atau berkeinginan melakukan satu kejelekan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengerjakannya, sengaja dia tidak jadi mengerjakannya, katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah, Allah mencatat untuk dia di sisinya satu kebaikan. Ini menunjukkan Allah Ta'ala maha baik. Dia berniat berbuat jelek, kemudian sengaja dia enggak jadilah, takut kepada Allah, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah itu. Dia meninggalkannya bukan karena gagal. Adapun kalau gagal apa? Tetap dia dianggap sebagai orang yang beramal dengan kejelekan tadi. Kalau dia memang sengaja membatalkan, maka ada satu kebaikan ditulis. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia meniatkan melakukan itu dan dia mengerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, Allah mencatat sebagai satu kejelekan, tidak dilipatkan sampai 100 sampai 700, tidak. Muttafaqun alaih. Berarti apa faedah yang kita ambil dari hadis ini? Faedah yang pertama adalah a'malullah da'iratun bainal fadl wal adl. Amalan-amalan Allah itu beredar di seputar apa? Al-fadl, yaitu karunia yang besar, dan al-adl, keadilan. Kejelekan dibalas dengan kejelekan yang sempurna. Adapun kebaikan bukan dibalas dengan satu kebaikan, tetapi bahkan apa? Dilipatkan. Jadi 10 atau 100 atau 700 atau yang lebih dari itu. Nah, itu berarti apa? Kembali kepada faktor-faktor yang lain. Kembali kepada faktor-faktor yang lain. Ini sekarang misalkan belum ada apa-apa, maka ini tadi nilainya seperti itu. Adapun sekarang bagaimana kalau dia itu terkait dengan waktu? Dijelaskan oleh para ulama di dalam syuruhat, kitab-kitab syarah, bahwasanya pahala dan dosa itu akan terpengaruh kepada apa? Terpengaruh dari apa? Dari syaraful makan atau syaraful zaman. Kemuliaan tempat atau kemuliaan waktu. Kalau waktunya adalah waktu yang mulia, tetapi dia sengaja berbuat durhaka, maka apa? Maka dosanya bisa berlipat. Maka beda kita melakukan dosa di hari-hari biasa dengan di hari yang harusnya orang itu mengagungkan Allah, maka dosanya bisa berbeda. Demikian pula tempat. Beda antara orang yang mencuri di sini dengan orang yang mencuri di depan Ka'bah. Wah, beda jauh. Itu pun ternyata masih ada yang suka berbuat demikian. Dia ikut tawaf tetapi ternyata matanya melirik ke apa itu, poket-poket orang. Makanya kadang ada jemaah haji yang begitu pulang melihat apa kok badannya sudah berdarah. Oh, ternyata apa? Ada orang tadi ada yang main silet untuk mengambil poket itu dan kena kulitnya, kasihan. Memang ada aja orang yang demikian. Makanya memang dosanya lain antara orang yang berbuat dosa di tempat biasa dengan di tanah haram, itu dosanya lain. Naudzubillah, sebenarnya kesempatan emas untuk apa?
untuk pahalanya dilipatkan, tapi malah dia memilih untuk dosanya yang dilipatkan. Padahal sholat di sini nilainya satu sholat, di sana nilainya berapa? Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali. Bagaimana kita sholat 100.000 kali? Berat sekali. Tapi orang yang memang bisa di sana, maka pahalanya memang seperti itu. Kalau di tanah suci mana? Madinah berapa? 1.000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa berapa? Iya 500. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Syarafuz zaman wa syaraful makan itu berpengaruh. Tentunya kita melihat kepada dalil, bukan memastikan sendiri, tapi dikembalikan kepada dalil masalah berapa pelipatannya, wallahu a'lam. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faidah apa itu? Sifatul kitabah lillahi ta'ala. Allah Ta'ala punya sifat kitabah. Tidak seperti ucapan orang-orang Jahmiyah dan kebanyakan orang falasifah. Allah Ta'ala itu sama sekali tidak beramal, diam dan tidak bergerak. Kalau bergerak berarti dia itu sama dengan makhluk. Berarti apa? Dia bukan Allah, kata mereka. Terserah Allah berbuat apapun, fa'alul lima yurid, mengerjakan apapun yang dia inginkan. Terkadang mencipta, terkadang memberi rizki, terkadang mematikan, terkadang memberi kesehatan, terkadang apa? Memberikan anak, terkadang memberikan penyakit, terkadang menyelamatkan, terkadang menimpakan bencana, terkadang mencatat amalan dan seterusnya. Terkadang mengirim malaikat dan seterusnya. Itu amalan dari Allah, fi'il Allah. Nah, di antara sifat Allah adalah al-kitabah, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah apa itu? Ahamiyatu islahin niyah. Pentingnya memperbaiki niat. Makanya dijelaskan oleh para ulama, terkadang ada dua orang yang sholat berdampingan, tetapi apa? Ternyata di sisi Allah yang satu itu betul-betul cahaya yang datang, penuh amalannya itu seperti apa? Seperti sesuatu yang gemerlap, sementara yang satu seperti bangkai, nggak ada harganya apa-apa. Padahal zahirnya sama-sama rukuk sujud, tetapi karena niatnya lain, maka apa? Maka amalannya pun jadi lain. Seperti yang terjadi di zaman Umar ibn Khattab, sama-sama di shaf pertama, tapi yang satu memang sholatnya lillah, yang satu niatnya untuk membunuh Umar. Jelas lain lah. Si siapa itu? Abu Lulu al-Majusi. Sampai di shaf pertama, masya Allah, di tanah suci Madinah, ternyata niatnya untuk membunuh Umar. Na'udzubillah. Akibatnya apa? Akibatnya ya, bahkan dia mendapatkan dosa berikutnya, yaitu apa? Dia bunuh diri. Setelah dia membunuh Umar, kemudian Umar mengatakan, qatalanil kalb, ada anjing yang membunuhku. Sementara muslimin yang di belakang tidak tahu. Tahu-tahu suara Umar hilang. Sementara yang di depan kacau. Tetapi dalam keadaan waktu itu tidak ada listrik, tidak ada karan, gelap. Nah, orang ini lari sambil apa? Menusuk orang-orang yang di sampingnya. Dosanya tambah lagi. Akhirnya yang meninggal kurang lebih berapa? Kurang lebih 7 orang. Karena memang konjarnya itu beracun. Sementara belasan luka. Sampai akhirnya ada satu orang Yaman, memang sejak dulu orang Yaman tuh berjasa juga. Langsung mengambil burnus dia, apa itu namanya, baju yang ada tutupnya itu, dilemparkan apa, dikalungkan ke kepala orang itu, si Abu Lu'lu'. Nah, ketika Abu Lu'lu' sudah putus asa, akhirnya dia nahara nafsah, menyembelih dirinya sendiri. Nah, dosanya berlipat-lipat juga. Akhirnya dia selama di alam kubur sampai hari kiamat, dia akan apa? Menyembelih diri sendiri terus. Dalam keadaan beracun. Ada berapa kali dia mati dalam sehari berarti. Sampai nanti di hari kiamat sampai dikekal di dalam neraka. Karena dia adalah majusi. Adapun orang-orang Rafidhah yang di Irak, mereka biasa pada hari raya tersebut, hari rayanya mereka menari-nari di sekeliling kuburan Abu Lu'lu', dikasih judul pahlawan Islam karena membunuh Umar. Memang terbolak-balik. Mereka sedang pesta di atas, padahal di dalam kuburan itu Abu Lu'lu' sedang disiksa. Kita yakin demikian. Syahidnya di sini apa? Bahwasanya penting bagi kita untuk memperbaiki niat. Karena niat itu sangat berpengaruh kepada dilipatkannya amalan. Sampai 100, sampai 700 dan seterusnya. Dan itu juga terpengaruh kepada apa? Kepada manfaat. Semakin dia itu bermanfaat, maka pahalanya semakin besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi penilaian suatu amalan itu tidak semata-mata dengan dohir dari amalan itu, tapi juga dilihat dari manfaatnya. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam At-Tibyan juga nama kitabnya, tapi apa? Fi adabi hamalatil Quran, adab orang yang sudah hafal Al-Quran atau membawa Al-Quran.
Yaitu apa? Amalan itu disesuaikan dengan apa? Dengan situasi. Memang aslinya membaca Quran itu amalan yang utama. Tetapi kalau ada orang salam, maka harus dijawab. Karena ini wajib, bukan berarti ini yang utama, itu tak usah. Itu malah dosa dia. Karena menjawab salam itu wajib. Hakul muslim. Kata beliau demikian pula kalau dia sedang baca Al-Quran, tapi dia lihat ada orang buta mau jatuh ke dalam apa misalkan longkang atau jatuh dalam nahar, sungai. Boleh nggak dia mengatakan baca Quran lebih utama? Nggak boleh, nanti kasihan orang butanya itu masuk dalam longkang. Maka kata beliau wajib untuk dia langsung pergi ke situ. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang itu. Ini yang lebih besar pahalanya. Justru kalau ditinggalkan bisa dosa dia. Bahkan Syekhul Islam mengatakan kalau orang ini puasa jelas amalan yang pahalanya tidak terhitung. Tidak dilipatkan 700 bahkan lebih. Tetapi dia melihat ada orang sedang terbenam di dalam sungai, sementara dia lihat jelas wajib untuk apa? Untuk menolong. Tetapi jangan-jangan aku lemah, maka kalau dia mau tidak mau harus berbuka puasa, maka dia wajib untuk berbuka. Ini pahala yang lebih besar di situ. Nah, adapun masalah membayar bisa di hari yang lain. Pahala ini harus diutamakan. Pahala untuk apa? Menolong hamba yang sedang celaka. Bahkan bukan sekedar keutamaan, bahkan ini wajib. Ini menunjukkan apa? Amalan itu juga amat terpengaruh dengan situasinya, dengan zamannya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau, apa itu yang tentang zikir-zikir itu? Al-Wabilus Shayyib. Beliau mengatakan ini perlu kepada fiqhun nafs, yaitu pemahaman diri kita. Kepada apa? Kapan amalan itu utama, kapan lebih utama, dan kapan dia menjadi kurang utama. Lihat pada situasinya. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.